Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis bifurkasi pada model pertumbuhan kanker. Model matematika telah menjadi metode dasar atau fundamental dalam memahami interaksi kompleks antara sel tumor, sel inang sehat, dan sel imun. Berbagai model telah dikembangkan untuk menggambarkan fenomena ini, termasuk model yang mengintegrasikan efek dari terapi imun dan interaksi seluler yang kompleks. Berikut adalah model pertumbuhan kanker yang dikembangkan oleh Ittig dan Banks pada tahun 2010. Model matematika yang digunakan adalah model 3 dimensi yang dinyatakan dalam persamaan 1, dengan T adalah populasi sel tumor pada waktu T, H adalah populasi sel inang sehat pada waktu T, E adalah jumlah sel imun efektor pada waktu T, R tidak 1, 2, 3 merupakan tingkat pertumbuhan logistik untuk masing-masing populasi sel. A tilde IJ merupakan tingkat interaksi antara populasi sel. D tilde 3 tingkat kematian alami sel imun efektor. K tilde 1 merupakan kapasitas maksimum sel tumor. K tilde 2 merupakan kapasitas maksimum sel sehat. K tilde 3 merupakan kapasitas maksimum sel imun. Selanjutnya, untuk menyederhanakan model tersebut, akan digunakan variabel-variabel dan parameter-parameter yang dinormalisasikan sebagai berikut, sehingga diperoleh model pertumbuhan kanker yang telah dinormalisasikan menjadi model yang dapat dinyatakan dalam persamaan 2. Kestabilan dari sistem 2 akan kita analisis dengan menggunakan nilai-nilai parameter sebagai berikut. A12 sama dengan 1,2, A13 sama dengan 2,5, A21 sama dengan 1,5, R2 sama dengan 0,6, R3 sama dengan 4,5, D3 sama dengan 0,5, dan K3 sama dengan 1. Sedangkan untuk parameter A31 merupakan parameter interaksi antara sel imun dan sel tumor. Parameter ini merupakan parameter kunci bagaimana tubuh melawan kanker atau bagaimana kanker mampu bertahan dan berkembang. Sistem 2 memiliki 8 titik equilibrium yang terdiri dari 4 titik equilibrium trivial yaitu O1, O2, O3, O4 dan 4 titik equilibrium non-trivial yaitu O5, O6, O7, dan O8. Selanjutnya, kestabilan titik equilibrium ditentukan dengan linearisasi sistem di sekitar equilibrium menggunakan matriks Jacobian. Matriks Jacobian dari sistem 2 diberikan sebagai berikut. Untuk titik equilibrium O1 diperoleh nilai eigen lambda 1 lambda 2-nya itu lebih besar 0 dan lambda 3-nya kecil dari 0. Maka dapat disimpulkan titik equilibrium ini bersifat saddle karena titik equilibrium ini merepresentasikan kondisi ekstrim di mana nilai populasi bernilai 0 atau tidak ada populasi sama sekali untuk ketiga subpopulasi, maka titik equilibrium ini tidak dilibatkan untuk dianalisis. Selanjutnya, untuk berbagai kondisi nilai parameter A31 diperoleh jumlah dan jenis kestabilan dari masing-masing titik equilibrium yang dinyatakan dalam tabel 1. Nah, untuk berbagai nilai parameter ini ada muncul titik kestabilan yang stabil, yang merupakan titik saddle, dan juga yang merupakan titik non-hiperbolik, yaitu salah satu nilai eigennya bernilai 0. Berdasarkan kestabilan dari titik equilibrium akan dianalisis apakah sistem mengalami bifurkasi. Sebelumnya akan dijelaskan dulu apa itu teori bifurkasi. Teori bifurkasi merupakan teori yang membicarakan tentang perubahan struktur orbit dari sistem dinamik seiring dengan perubahan parameter, atau dengan kata lain, jika perilaku suatu sistem dinamik berubah ketika dilakukan perubahan nilai parameter, maka sistem dinamik dikatakan mengalami bifurkasi.
Ketika melewati nilai bifurkasi, eksistensi dan kestabilan dari suatu titik equilibrium dapat berubah. Berdasarkan titik equilibrium dan jenis kestabilannya, maka model pertumbuhan kanker ini mengalami 3 jenis bifurkasi, yaitu bifurkasi saddle knot, bifurkasi transkritikal, dan bifurkasi Hopf. Dengan nilai parameter bifurkasinya adalah A31. Selanjutnya akan dijelaskan sistem mengalami bifurkasi saddle knot. Bifurkasi saddle knot ini terjadi ketika dua titik equilibrium yang satu stabil dan tidak stabil bertemu kemudian menghilang. Dalam sistem 2, bifurkasi saddle knot diamati terjadi pada kondisi nilai parameter A31 sama dengan 2 untuk titik equilibrium 0,5 dan 0,6. Saat A31-nya itu lebih besar 0 kecil dari 1,75, kedua titik equilibrium ini muncul sebagai pasangan saddle, yang artinya satunya stabil dan satunya tidak stabil untuk nilai eigennya. Saat A31 sama dengan 2, titik O5 dan O6 ini berubah menjadi titik non-hiperbolik di mana salah satu nilai eigennya menjadi 0. Dan saat A31 besar 2, kedua titik equilibrium ini menghilang. Dapat dilihat pada diagram bifurkasi berikut. Berikut adalah phase portrait dari kedua titik equilibrium O5 dan O6 untuk 2 dimensinya dan untuk 3 dimensinya. Bifurkasi saddle knot ini mengindikasikan bahwa kestabilan berubah drastis karena penghilangan titik equilibrium. Bifurkasi ini menunjukkan bahwa pada parameter A31, populasi sel tumor, sel inang sehat, dan sel imun efektor berubah drastis, yang mengindikasikan perubahan pada interaksi antar populasi akibat perubahan laju pembunuhan sel tumor oleh sel imun efektor. Nah, selanjutnya bifurkasi transkritikal. Jadi sistem ini juga mengalami bifurkasi transkritikal. Bifurkasi transkritikal terjadi ketika dua titik equilibrium bertukar kestabilan. Dalam sistem 2, bifurkasi transkritikal terjadi pada nilai parameter A31 sama dengan 1,75 untuk titik O4 dan O5. Dan A31 sama dengan 1,94624 untuk titik O4 dan O7. Nah, untuk masing-masing bifurkasi ini dia mengalami pertukaran kestabilan. Nah, dapat dilihat pada diagram bifurkasi berikut. Nah, berikut adalah phase portrait 2 dimensi untuk titik O4 dan O5. Dan ini adalah phase portrait untuk titik equilibrium O4 dan O7. Dan berikut adalah phase portrait 3 dimensi untuk ketiga titik equilibrium O4, O5, dan O7. Pergantian atau perubahan stabilitas atau kestabilan antara O4 dan O5 mencerminkan bagaimana interaksi antara sel tumor dan sel yang sehat dapat mempengaruhi dinamika sistem, sehingga dapat menciptakan kondisi stabil baru yang menggambarkan perubahan signifikan dalam pertumbuhan sel kanker. Sedangkan perubahan kestabilan antara O4 dan O7 menunjukkan bagaimana variasi parameter A31 dapat mempengaruhi perilaku populasi sel imun efektor yang berperan penting dalam merespon tubuh terhadap perubahan sel kanker, seperti yang direpresentasikan oleh titik O7. Nah, selanjutnya sistem mengalami bifurkasi Hopf. Bifurkasi Hopf terjadi ketika titik equilibrium stabil kehilangan kestabilannya atau sebaliknya dan menghasilkan osilasi periodik atau solusi periodik. Pada sistem 2, bifurkasi Hopf terjadi pada nilai parameter A31 sama dengan 1,849899. Titik O7 mengalami bifurkasi Hopf pada nilai ini. Muncul solusi periodik di sekitar titik tersebut dengan osilasi stabil. Hal ini ditunjukkan oleh nilai eigen kompleks dengan bagian realnya sama dengan 0. Sebelum bifurkasi Hopf terjadi, titik O7 adalah
titik equilibrium tidak stabil di mana sistem tidak menunjukkan osilasi signifikan namun tetap berada dalam keadaan tidak stabil. Perhatikan kondisi saat nilai parameter A31 besar 1,75, kecil 1,849899. Nilai eigen dari matriks Jacobian untuk titik O7 terdiri dari dua nilai eigen kompleks yang bagian realnya positif dan satu nilai eigen negatif. Misalnya jika dipilih A31 sama dengan 1,82 diperoleh titik O7 yaitu 0,3, 0,2, dan 0,6. Dengan nilai eigennya adalah lambda 1 kecil 0 dan lambda 2 dan lambda 3 merupakan nilai eigen kompleks yang bagian realnya besar 0. Ketika parameter A31 mencapai nilai kritis, nilai titik atau titik equilibrium menjadi tidak stabil dengan sifat yang berbeda. Dan pasangan nilai eigen kompleks konjugat pada matriks Jacobian memiliki bagian real yang berubah dari tanda positif menjadi negatif, sehingga memenuhi syarat bifurkasi Hopf. Kondisi saat A31,8498 diperoleh titik equilibrium O7 adalah 0,3, 0,19, 0,17 dengan nilai eigennya lambda 1 kecil 0 dan lambda 2 lambda 3 besar merupakan nilai eigen kompleks yang bagian realnya 0 sehingga terjadi bifurkasi Hopf yaitu untuk lambda 2 dan lambda 3 ini menyebabkan adanya limit cycle atau solusi periodik yang muncul di sekitar titik O,7. Kemudian ini adalah potret fase 2 dimensi untuk limit cycle-nya. Dapat dilihat untuk beberapa nilai parameter untuk A31 yang dijelaskan pada gambar berikut. Kemudian ini adalah limit cycle yang digambarkan pada 3 dimensi, kemudian untuk 2 dimensi X1 dan X2-nya, X1 dan X3-nya, dan X2 dan X3. Nah, dalam konteks pertumbuhan kanker, osilasi ini dapat menggambarkan fluktuasi populasi sel tumor, sel inang, sel sehat, dan juga sel imun akibat interaksi dinamis antar populasi tersebut. Dapat disimpulkan model pertumbuhan kanker memiliki 8 titik equilibrium yang terdiri dari masing-masing 4 titik equilibrium trivial dan 4 titik equilibrium non-trivial. Model pertumbuhan kanker mengalami 3 bifurkasi, yaitu yang pertama bifurkasi saddle node untuk nilai parameter A31 sama dengan 2, bifurkasi transkritikal untuk nilai parameter A31 sama dengan 1,75, dan A31 sama dengan 1,964286 dan bifurkasi Hopf untuk nilai parameter A31 sama dengan 1,849899. Keseluruhan analisis ini menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan kecil pada parameter sistem dapat menyebabkan perubahan besar dalam perilaku dinamis dari sistem. Pemahaman ini sangat penting untuk merancang strategi pengobatan kanker yang didasarkan pada pemodelan matematis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.